Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh orang yang mau menyelamatkan Pancasila tapi tidak tahu Pancasila itu sendiri. Aneh tidak? Dan semua akan bersatu padu untuk menghengkangkan orang yang akan mencoba mengganggu kedaulatan Pancasila. Ya, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sayang, tenaga kita, kesehatan kita hanya dimubazirkan untuk kepentingan busuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ansorlah satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansar, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat Ansor Bansar yang saya muliakan, Indonesia membutuhkan sahabat-sahabat semua untuk hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang orang yang berada di Indonesia, tinggal di Indonesia, bahkan mencari nafkah di Indonesia dan wafat pun di Indonesia. Mereka terus merongrong, bahkan menjelek-jelekkan pemimpinnya sendiri. Mereka mencoba pengen merubah Pancasila dengan sistem khilafah. Maka saya katakan orang yang seperti itu adalah dikatakan orang-orang yang makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Saya yakin ketika orang yang makar mencoba untuk merubah negara Pancasila ini, saya yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Kita yakin. Kenapa? Karena negara Republik Indonesia ini adalah didirikan oleh para kiai-kiai kita, khususnya para kiai Nahdlatul Ulama terdahulu. Mereka dengan jerih payah, dengan melakukan pengorbanan harta, benda, nyawa, bahkan semua keluarga menjadi taruhannya. Oleh karena itu, siapapun yang berani merongrong dan merusak negara kesatuan Indonesia, mengatasnamakan agama, maka siap-siap akan berhadapan dengan Ansor dan Bansar khususnya di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Selamat sore sahabat-sahabat semua, salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta mulai rame. Penolakan RUU HIP mungkin tidak akan selesai hanya 1 atau 2 hari. Selama RUU HIP itu belum dibatalkan, maka perdemoan masih tetap akan dilanjutkan. Yang jadi persoalan itu bukan karena penolakan RUU HIP, karena ormas Islam kebanyakan memang menolaknya karena akan mengkerdilkan daripada makna Pancasila itu sendiri. Ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi, itu loh, sudah banyak kemudian part-part saya membahas tentang ketidaksepakatan terhadap undang-undang HIP ini. Namun biarkan, mudah-mudahan pemerintah segera membatalkan, karena akan menimbulkan kegaduhan dan juga tidak jelas apa maksud dan tujuan undang-undang HIP
kemudian dibuat loh. Yang jadi menarik adalah orang-orang yang berdemo ke Jakarta. Maksud dan tujuannya membatalkan mendemo RUU HIP. Cuma ketika sudah sampai di Jakarta, semua menjadi tidak terkendali. Enggak tahu tidak terkendali atau memang disetting seperti itu, bahwa narasi pemakzulan Jokowi tetap digaungkan, narasi pemakzulan presiden tetap digemakan. Ya mungkin semuanya adalah kesalahan presiden, bahwa sekecil apapun kekurangan di republik ini adalah kesalahan presiden. Mungkin iya, itu adalah bagian atau kekurangan sebagai seorang pemimpin. Namun ketika mau membuat satu gerakan yang itu sebetulnya dia kan punya judul membela atau selamatkan Pancasila dari ideologi komunisme, katanya kan. Harusnya satu lagi kalimatnya, selamatkan Pancasila dari ideologi komunisme dan khilafah, atau apapun saja ideologi yang akan menghantam kedaulatan Pancasila itu harus ditolak. Tidak hanya komunisme, tetapi khilafah pun sama, karena akan mencoba mengganggu kestabilan negara, akan merusak kedaulatan NKRI. Lucunya, orang-orang yang teriak ingin menyelamatkan katanya Pancasila, tetapi butir-butir Pancasila tidak tahu. Aneh ini. Saya dapat kiriman dari teman video tentang yang lagi aksi. Ya, salah satu oratornya membacakan tentang butir-butir Pancasila, namun menyeleweng. Orang yang mau menyelamatkan Pancasila tapi tidak tahu Pancasila itu sendiri. Aneh tidak? Coba kita berpikir, aneh tidak? Bagi saya sih aneh, nggak tahu bagi Anda. Kalau saya punya pikiran, nggak tahu Anda. Kalau saya punya pikiran, orang mau menyelamatkan Pancasila, ya harus tahu dulu Pancasila. Butir-butir Pancasila saja sudah tidak tahu, apalagi makna Pancasila. Mengamalkan kemudian Pancasila. Kan tidak tahu dasarnya, poin-poinnya tidak tahu. Nah, saya jadi berpikir aneh-aneh di sini. Apakah ini hanya kamuflase saja? Kamuflase kemudian kepentingan besar penegakan syariat Islam atau khilafah di Indonesia dengan menggemakan isu PKI, padahal sama-sama PKI dengan khilafah untuk di republik ini tidak boleh hadir. PKI tidak boleh hadir, khilafah pun tidak boleh hadir. Pancasila harus menjadi nilai dasar semua warga negara, nilai dasar. Ya, saya menarik kenapa saya menyatukan video saya ini dengan Kang Ujang Bustami. Ternyata satu pikiran saya dengan Kang Ujang. Ya, beliau pun sama menentang keras penegakan khilafah di Indonesia karena tidak cocok, bos. Indonesia yang majemuk ini nggak bisa Anda kemudian akan egois berdiri di atas kemajemukan sementara Anda tidak mau menerima kemajemukan. Nggak bakalan diterima di republik ini. Nih kenapa saya menyatukan itu. Saya mengkritik tentang kenapa narasinya jadi ke arah sana. Tapi silahkan saja sebetulnya di alam demokrasi ya. Di alam demokrasi mungkin orang bersuara mau pemakzulan Jokowi siapapun, boleh lah. Cuma kan
harus kemudian di situasi hari ini kita tahu sedang keadaan genting COVID-19, maka aturan-aturan kesehatan pun harus kemudian juga diikuti. Jangan sampai kita tujuannya baik menolak RUU HIP pada akhirnya menjadi buruk karena tertular virus corona. Nauzubillah min dzalik. Tapi ya mudah-mudahan semuanya selamat, semuanya kita bersaudara. Cuma kalau misal Anda sebetulnya mau berkamuflase dengan menggunakan isu PKI, kebetulan sekarang ada kesempatan undang-undang HIP, wah, Anda menggaungkan seenaknya. Nah kalau misal tujuan Anda seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana busuk kalian. Tapi kalau misal hanya penolakan, tidak ada tujuan kemana-mana, murni penolakan hasil kajian, dan saya kira memang semuanya juga menolak, dan saya kira tidak akan disahkan itu undang-undang HIP, akan ribut semua warga negara. Belum juga jadi undang-undang kan kita sudah ribut kan gitu. Saya kira orang-orang di DPR bukan orang-orang tolol dan on juga, akan mendengarkan suara rakyatnya. Ketika semuanya bersatu padu untuk menolak RUU HIP, gak mungkin saya kira RUU HIP kemudian disahkan. Kalau disahkan keterlaluan kan gitu. Kita aksi sama-sama bro, kita aksi sama-sama kalau misal RUU HIP disahkan. Tapi kalau misal ya di pamfletnya seperti itu, kemudian jadi kesana kemari, ini nih yang menjadi persoalan ya. Ini masyarakat harus cerdas, kemudian memilah dan memilih mana yang akan lebih bermanfaat untuk kita dan masyarakat Indonesia, mana yang akan membuat madarat bagi kita dan masyarakat Indonesia. Intinya satu, Pancasila harus menjadi dasar pemikiran seluruh warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada tujuan-tujuan yang lain yang itu mau mengganggu kestabilan negara, ini kita harus cerdas di sini. Jangan sampai orang-orang yang awam dimanfaatkan oleh kepentingan elit saja. Kita harus sadari apa tujuan kita aksi, apa tujuan kita menolak RUU HIP dan sebagainya. Orang-orang yang aksi harus tahu tuh mau dibawa kemana, mau sekedar menolakkah atau mau apa lagi. Nah, kalau misal ada tujuan-tujuan yang lain, nah di sini jangan sampai ada yang bermain, khususnya orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu. Ini kan yang tahu tujuan dan sebagainya ya biasa, pimpinan-pimpinan aksi, orang-orang elit di organisasi itu yang tahu akan tujuan mereka aksi. Cuma kalau misal orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang awam, yang terbawa suasana, yang terganggu terhadap gelombang kebangkitan PKI, nah ini orang-orang seperti ini harus kemudian kita sadar sama-sama. Dan kalau misal isu PKI, benar-benar PKI mau bangkit dengan RUU HIP, saya kira ini juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang. Karena orang kalau mau mengesahkan atau melegitimasi ajaran PKI, dia pun pasti akan berpikir ulang di republik ini. Apa manfaat dan tujuannya? Jelas-jelas sudah akan dihengkangkan oleh semua warga negara, bukan oleh satu orang. Semua akan bersatu padu untuk menghengkangkan PKI. Dan semua akan bersatu padu untuk menghengkangkan orang yang akan mencoba mengganggu kedaulatan Pancasila.
Ya, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sayang, tenaga kita, kesehatan kita hanya dimubazirkan untuk kepentingan busuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mending diam di rumah, mending pakai ibadah, mending pakai untuk bekerja, menghidupi istri, mencari uang untuk kepentingan keluarga, pendidikan anak dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.